Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anam. Saya merupakan student dari Purwadika, bidang studi data science. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modelan machine learning untuk memprediksi harga rumah menggunakan dataset California Housing Price. Dataset California Housing Price sendiri adalah dataset yang berisi informasi mengenai median harga rumah per blok di California dari sensus tahun 1990. Dataset ini mencakup berbagai variabel yang mempengaruhi harga rumah, seperti longitude latitude, median house age, total rooms, total bedrooms, population, household, median income, median house value, dan ocean proximity. Rumusan masalah, di mana di pasar properti yang kompetitif, menentukan harga jual rumah yang tepat adalah tantangan yang signifikan. Penjual rumah membutuhkan alat yang dapat memberikan estimasi harga berdasarkan berbagai fitur properti, sehingga mereka dapat menentukan harga yang kompetitif dan menarik bagi pembeli. Kurangnya panduan yang tepat dapat menyebabkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang berakibat pada penjual yang lambat atau kehilangan potensi keuntungan. Tujuan utama dari pembuatan machine learning ini adalah untuk membangun alat prediksi harga rumah yang dapat membantu penjual dalam menentukan harga jual yang kompetitif. Kita masuk ke analitik. Pendekatan analitik melibatkan menganalisis data untuk menemukan pola-pola dalam fitur yang ada, serta membangun model regresi. Berikut ini merupakan langkah-langkah analitik yang akan diambil. Yang pertama, eksplorasi data, memahami pola dan distribusi nilai dari setiap fitur. Yang kedua, pemrosesan data. Ketiga, pemodelan prediktif dengan mencoba pemodelan dengan algoritma seperti regresi linear dan model non-linear. Yang keempat itu evaluasi performa model. Yang kelima, menentukan model dengan performa yang terbaik. Lalu di sini metrik evaluation-nya, keberhasilan model akan dievaluasi menggunakan metrik berikut, yaitu RMSE, MAE, MAPE, dan R-square score. Pada data understanding, saya menjelaskan apa itu fitur-fitur yang ada dalam dataset, yaitu ada fitur longitude, yaitu ukuran sejauh mana suatu rumah berada ke barat, latitude, ukuran sejauh mana suatu rumah berada ke utara, juga housing median age, yaitu usia median rumah dalam satu area, ada total rooms, yaitu total jumlah ruangan dalam satu area, ada total bedrooms, yaitu total jumlah kamar tidur dalam satu area, population, yaitu total jumlah penduduk tinggal dalam satu area, ada household, yaitu total jumlah rumah tangga pada satu daerah, median income, yaitu pendapatan median dalam satu area, ada juga median house value yang merupakan harga rumah median untuk satu area, dan terakhir itu ada ocean proximity, yaitu lokasi rumah terkait dengan dekat atau tidaknya lokasi dari samudera atau laut. Lalu di sini saya lakukan EDI, ya jelaskan dengan singkat aja, itu distribusi median house value berdasarkan longitude dan latitude. Mana di sini ada peta California, mana titik-titik ini adalah yang merepresentasikan di mana saja titik-titik rumah, dan warnanya mengindikasikan harga di mana. Di sini harga yang mahal itu terdapat pada titik warna merah. Dilihat di dekat pantai ini punya harga rumah mahal. Lokasi yang strategis juga bisa kita lihat di sini. Di San Francisco memiliki rumah yang mahal, di Los Angeles juga. Ini saya menampilkan distribusi datanya, setiap itu menandakan di sini datanya terdistribusi tidak normal. Terus saya masuk data preprocessing, saya mengecek duplikatnya, ternyata tidak ada. Saya mengecek missing value-nya juga, ternyata ada pada satu fitur, yaitu total bedroom. Saya cek korelasinya, ternyata yang mempengaruhi harga rumah itu banyak pada median income di skor 0,68. Setelah itu saya highlight juga total room dengan total bedroom, di mana memiliki skor 0,92. Ini artinya akan saya hilangkan salah satu karena ini merupakan tanda multikolinearitas. Lalu saya cek outlier, saya mendapati outlier median house value tinggi sekali. Lalu saya akan tangani outliernya, di mana outlier median house value yang ini tadi yang berada di harga 500 ribuan, saya cek kembali tak di 500.001. Nah, terlihat di sini median house value-nya. Di sini terdapat outlier di angka 500.001, data sebanyak 678. Nah, ini akan saya drop saja untuk menghindari bias nantinya. Lalu ada juga pada housing median age, yaitu umur rumah, di mana tadi di data yang sangat tinggi yaitu 770. Nah, ini juga saya drop agar data kita bagus, terdistribusi normal. Lalu saya menambahkan fitur baru juga, di mana sepertinya pada dataset kita kali ini tidak menghadirkan informasi seberapa banyak kamar pada satu rumah. Yang ada hanya kamar pada suatu area. Padahal
harga rumah itu ditentukan banyaknya kamar per rumah. Jadi di sini saya menambahkan rooms per household, di mana caranya dapatkannya yaitu total rooms per household. Household ini merupakan rumah tangga, berarti satu household itu satu rumah. Terus ada juga bedroom per room, itu mirip dengan rooms per household. Bedanya di sini satu ruangan itu berapa kamarnya, berapa kamar tidurnya, gitu. Lalu di sini ada population per household. Nah, saya anggap ini mirip dengan luas rumah, di mana di population pada satu rumah itu semakin banyak, maka saya anggap rumahnya semakin luas. Jadi saya memasukkan fitur-fitur baru ini ke dalam dataset, lalu saya mengecek korelasinya. Ternyata bedroom per room ini memiliki korelasi negatif yang lumayan besar. Ini dapat mempengaruhi nantinya pada model kita. Lalu saya cek lagi distribusinya, ternyata tidak normal. Nanti akan saya lakukan scaling dan transformation ke distribusinya normal. Lalu saya melakukan fitur engineering. Nah, di sini saya akan perbaiki data. Langkah yang pertama yaitu one hot encoding, gunakan untuk Asian proximity. Jadi dia mengubah data kategorikal menjadi fitur numerik biner. Kenapa saya memilih one hot encoding? Karena pada data kita itu kategorinya tidak berurutan, jadi saya menggah model menganggap ada urutan atau hubungan ordinal. Ada iterative imputer untuk mengisi missing value pada bedroom forum tadi. Saya menggunakan mode iterative imputer ini karena dia seperti regresi untuk mengestimasi nilai yang hilang sehingga dapat menghasilkan imputasi yang lebih akurat. Lalu saya menggunakan power transformer, itu logarithmic scale, yaitu menurut sumber dapat mengurangi skewness. Karena data kita tadi skewness positif, saya menggunakan log scale saja. Lalu dengan catatan pastruk untuk longitude dan latitude. Pastruk di sini dimaksudkan mengabaikan longitude dan latitude, jadi dia tidak terikut transforming. Ini dikarenakan fitur ini sudah berada dalam skala yang sesuai dan tidak memerlukan transformasi yang lebih lanjut. Lalu itu saya melakukan pengurangan fitur yang mengandung multikolinearitas, di mana total room dan total bedroom memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu skor 0,92. Maka saya akan menghapus yang total bedroom, karena yang total bedroom tadi memiliki missing value. Jadi sangat kebetulan dapat langsung memperbaiki data yang ada missing value itu. Langsung saya lakukan data splitting pemodelan, di mana saya membagi test size jadi 30 bagian, 30%, 70%-nya brain. Lalu saya melakukan modeling. Pada modeling ini saya mencoba berbagai macam modeling, yaitu ini linear regression, KN neighborhood, decision tree, random forest, dan XGB. Saya melakukan cross validation, didapat ternyata XGBoost yang memiliki nilai yang paling bagus, yaitu kita bisa melihat HP-nya saja memiliki angka yang paling rendah yaitu 0,17, di mana semakin rendah nilainya maka semakin bagus. Artinya di sini kan 17%, di mana berarti bahwa model memiliki kesalahan hanya 17%. Lalu saya mencoba modeling dengan polinomial, yaitu data menjadi polinomial degree 2. Selanjutnya saya melihat ternyata hasilnya tidak menambah nilai skornya, tidak mau menambah bagus, maksudnya lebih bagus P yang biasa. Jadi saya tidak akan melakukan polinomial lagi, karena ini juga bisa menambahkan kompleksitas pada model. Jadi model yang terbaik tadi yaitu XGBoost. Saya lakukan pelatihan dan pengujian lagi. Saya bandingkan data trend dan data testnya, memiliki skor MAP di mana data trend yang lebih bagus daripada data test. Nanti saya akan menjelaskan melalui grafik gambar. Lalu untuk meningkatkan performanya saya melakukan tuning hyperparameter, tapi saya hanya menggunakan random search saja untuk mempersingkat waktu pemrosesan. Setelah dilakukan tuning, ternyata saya mendapatkan nilai HP yang lebih rendah. Jadi saya gunakan XGBoost setelah tuning untuk pelatihan dan pengujian pada topik kali ini. Menurut literatur, HP yang kurang dari 10% dianggap sangat baik. Yang 10-20% dianggap baik. Sementara pada tes evolution metric kita didapatkan HP sebesar 17%. Maka ini sudah bisa dianggap baik. Sumbernya dari Makridakis, Wheelwright,
enhancement, forecasting, methods, and application. Lalu pada kurva training validation score, ini saya buat untuk mengetahui performa model berdasarkan skor kemampuannya pada data training dan data test. Nah, pada kurva ini yang garis merah merupakan validation score, yang biru merupakan training. Skor latihan meningkat yang pada dataset yang strain ini bertambah ukurannya set pelatihan semakin ke kanan. Ini memang diharapkan dia meningkat karena semakin banyak data yang digunakan untuk pelatihan, model memiliki lebih banyak kompleksitas untuk adaptasi. Oh iya, pada grafik ini menggunakan mean square error ya. Semakin tinggi angkanya maka semakin tidak bagus, semakin rendah semakin bagus. Jadi untuk pada data trend set ini semakin banyak data yang digunakan maka dia akan semakin susah untuk prediksi. Ini wajar. Lalu pada validation score yang garis merah ini semakin banyak datanya maka dia semakin baik skornya. Ini adalah indikator positif karena menunjukkan bahwa model meningkatkan kemampuan generalisasinya dengan lebih banyak data pelatihan. Lalu semakin ke kanan dan validation ini semakin mengkerucut, yang berarti bahwa model makin banyak membaca data, maka makin bagus pula skornya. Lalu di sini saya menampilkan plot actual versus prediction price. Ini untuk mengetahui performa prediksi model dengan menampilkan sebaran titik actual versus prediction. Grafik ini menunjukkan bahwa model performa yang cukup baik dengan korelasi positif kuat antara harga aktual dan harga prediksi. Kebanyakan prediksi mendekati nilai aktual, yang menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi harga rumah dengan akurasi yang tinggi. Nah, tetapi ada vertical line di sini. Adanya garis vertikal, konsentrasi data point di titik kanan part menunjukkan bahwa model memiliki kecenderungan untuk salah prediksi di harga sekitar 500.000. Meskipun harga aktual sangat bervariasi. Nah, juga terlihat bahwa semakin ke kanan, nilai harga semakin tinggi, data point terlihat semakin menyebar keluar garis linear. Ini bisa menjadi indikasi bahwa model terbatas dalam menangkap variasi dalam data yang lebih tinggi. Ini nantinya akan saya masukkan pada limitasi model. Lalu ini juga ada feature important di mana ternyata di sini ocean proximity dan median income yang menjadi pengaruh besar dalam penentuan harga. Limitasi model pada model XGBoost Tune yang sudah kita pilih tadi sebagai model terbaik, dapat dilihat bahwa ternyata model memiliki batasan di mana model kurang baik dalam memprediksi data yang memiliki harga tinggi. Ini dikarenakan oleh distribusi data pada harga tinggi tidak merata. Juga kompleksitas pada harga properti yang tinggi. Properti dengan harga tinggi biasanya memiliki karakteristik yang lebih kompleks, misalnya ada fitur fasilitas mewah atau luas rumah. Dan dalam kasus ini kita tidak mempunyai fitur-fitur tersebut. Pada bab rekomendasi nantinya akan dijelaskan untuk mengatasi limitasi. Jadi pada topik kali ini, model terbaik yang kita dapat adalah model XGBoost. Tidak heran dikarenakan cara kerja XGBoost sendiri yaitu melibatkan pembuatan pohon keputusan secara bertahap, di mana setiap pohon baru berusaha memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Lalu setelah model XGBoost dengan fitur polynomial degree 2 tidak ada terjadinya peningkatan performa, maka polinomial tidak dilanjutkan. XGBoost setelah tuning merupakan model dengan performa paling baik. Lalu jika kita melihat berdasarkan nilai RMSE, didapat nilai RMSE yang cukup tinggi. RMSE memiliki beberapa kelemahan. RMSE tergantung oleh skala data, jadi semakin besar skala maka nilai RMSE-nya juga besar menurut sumber. RMSE juga sensitif pada outlier. Kita tadi menggunakan outlier, jadi dia menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Jadi pada kasus ini saya lebih melihat hasil pemodelan menggunakan metrik MAPE, tidak terlalu sensitif terhadap adanya outlier, di mana hasil dari metrik MAPE sendiri sebesar 17%. Lalu fitur importance berdasarkan pemodelan yang sudah dilakukan, fitur ocean proximity dan median income menjadi fitur yang paling berpengaruh. Ini tidak heran karena lokasi ternyata masih menjadi prediktor yang paling kuat. Makin dekat dengan pantai, maka harganya juga semakin tinggi. Median income juga. Median income itu merupakan pendapatan pada satu area, di mana jika pendapatannya tinggi maka harga-harga rumah di sekitar lokasi yang pendapatannya tinggi tersebut juga memiliki harga yang mahal. Lalu limitasi model pada grafik prediction versus process tadi, kita menemukan model memiliki kecenderungan untuk salah memprediksi harga di 400.000 ke atas. Ini bisa menjadi indikasi bahwa model mungkin terbatas dalam menangkap variasi dalam data yang lebih tinggi. Jadi rekomendasi saya untuk model ini
yaitu penambahan fitur relevan. Tambahkan fitur seperti luas rumah, fasilitas rumah, dan perusahaan pengembang untuk meningkatkan akurasi prediksi harga rumah. Perbarui data juga perlu, karena data yang kita pakai yaitu cuma data dari tahun 1950. Sudah tidak relevan akibat inflasi dan perubahan kondisi pasar. Lalu, hyperparameter tuning. Gunakan metode grid search untuk hyperparameter tuning lebih baik dibandingkan randomized search yang hanya memberi kombinasi secara acak. Sekian dari eh, pemaparan saya mengenai pemodelan dalam tema California Housing Data. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.